itu adalah hal-hal yang masih belum selesai untuk akan dibahas Komisi 9 dengan 5 kementerian. Leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Itu masih nanti. Saat ini yang kita hadapi adalah sebuah tawaran dari Kementerian Kesehatan, bagaimana kalau kita menyatukan dulu nih RUU Keperawatan dengan RUU Kebidanan. Otomatis orang kalau melihat saya, oh iya dari partai pemerintah, nggak mungkin lah berseberangan sama Kementerian Kesehatan. Ya gitu kan Prof Budi ceritanya. Tapi karena saya juga berusaha konsisten, RUU Keperawatan ini inisiatif DPR. Dan kami sudah melewati proses kristalisasi yang cukup lama. Ya kami meyakini bahwa lebih baik memang RUU Keperawatan ini dibahas secara mandiri. Dengan catatan, satu, ini bukan upaya untuk meningkatkan individualisme tenaga kesehatan atau tenaga medis di Indonesia. Ini hanya pengaturan yang sifatnya komprehensif saja dalam sebuah rancangan undang-undang, tetapi himbauan kami tetap kepada seluruh perawat adalah berkoordinasilah dengan baik, teamwork, case management, manajemen kasus, dengan dokter, dengan apoteker, dengan social worker, dan lain sebagainya. Gitu. Ini bukan untuk individualisme. Gitu. Kemudian kalau ada sebuah pemikiran kebidanan ini satu rumpun, dan juga ada bahkan dalam proses pendidikannya bidan itu juga lewat prosesnya, ada yang lewat perawat, kemudian menjadi khusus spesialisasinya atau kebidanan, ada juga yang tidak. Itu sebenarnya hanya proses-proses pendidikannya. Gitu. Tapi kalau DPR, kemarin saya berusaha melihat lagi dalam prolegnas, daftar prolegnas 2010-2014, ternyata bidan itu juga sudah masuk dalam prolegnas. Hanya judulnya sempit sekali, RUU Praktek Bidan. Dan ini ternyata bukan lewat Komisi 9, saya rasa ini dari Badan Legislasi. Ya, kemudian kemarin dalam posisi kami berusaha menimbang RUU Keperawatan saja, keperawatan dan kebidanan, padahal yang kita omongin nasibnya orang ya, si perawat dan bidan, bukan nasib kita juga yang Komisi 9 nih. Karena itu kita panggil audiensi, Ikatan Bidan Indonesia kita panggil, kemudian PPNI kita panggil, datang Ibu Ketua PPNI dan juga Ibu Dewi. Nah dalam posisi yang demikian, kami mendengarkan bagaimana sih sebenarnya mereka inginnya seperti apa. Kemudian ya udahlah Ikatan Bidan Indonesia kami beritahukan bahwa sebenarnya untuk bidan ini ternyata sudah menjadi prolegnas inisiatif DPR juga 2010 sampai 2014. Tapi kita kan tidak bisa memaksa. Waktu itu kami hanya memberitahukan dan kami mengatakan ini silakan menjadi bahan pertimbangan dari Ikatan Bidan Indonesia yang mempunyai perwakilan di 33 provinsi. Apakah mereka tetap ingin memasukkan di keperawatan dan kebidanan, atau mereka ingin berjuang untuk menjadi prioritas. Dari prolegnas ke prioritas itu kan saya rasa hanya butuh political will dari komisi-komisi yang terkait ya. Dalam hal ini Komisi 9. Kalau di Badan Legislasi kan emang sudah udah bertaburan RUU gitu. Jadi mungkin kelupaan Komisi Bidan. Gitu kan? Nah, jadi ini hal yang juga tidak kami paksakan. Komisi 9 mengembalikan kepada Ikatan Bidan Indonesia. Apakah mereka mau seperti itu? Gitu. Kalau menurut mereka sih mereka lebih ingin masuk ke dalam RUU Keperawatan dan Kebidanan. Karena akhirnya terlintas dalam pemikiran mereka, rasanya bisa lebih cepat lewat situ. Kalau lewat proses prioritas dan lain-lain sebagainya, mereka khawatir jangan-jangan yang periode ini udah keburu kelar. Maksudnya DPR RI yang Komisi 9 sekarang sudah keburu kelar dan akhirnya iya, itu yang mereka khawatirkan. Jadi ya dalam proses seperti ini sebenarnya masih ada safety net, masih ada jaring pengaman ya. Masih ada RUU Tenaga Kesehatan inisiatif pemerintah. Gitu. Jadi benar secara kronologi tidak ada yang namanya susul-susulan antara RUU Keperawatan dan RUU Tenaga Kesehatan. Pada saat saya sedang melakukan pembahasan di dalam Panja, RUU Tenaga Kesehatan ini turun menjadi prioritas. Kemudian juga ada apresnya. Bahkan Badan Musyawarah sudah menugaskan Komisi 9 untuk membahas RUU Tenaga Kesehatan. Masuk angin dong? Ya nggak masuk angin, karena mereka sudah lama kan. RUU Tenaga Kesehatan prosesnya
sama dengan RUU Keperawatan sudah diperjuangkan. Bedanya ini satu inisiatif DPR, RUU Keperawatan. Tenaga kesehatan inisiatif pemerintah. Tidak ada yang salah. Semuanya prosesnya sesuai prosedur, semua sesuai tata tertib. Inisiatif bisa dari pemerintah, bisa inisiatif dari DPR, bahkan inisiatif pribadi pun jadi itu barang bisa kan? Nah, jadi dalam posisi yang demikian, saya rasa secara kronologis tidak perlu diperdebatkan. Mana lebih dulu, mana sama kayak mana telur, mana ayam, mana adalah itu long story itu. Nah, jadi saya rasa yang penting adalah ini yang saya alami waktu saya memperjuangkan RUU tentang keperawatan di Badan Legislasi. Badan Legislasi meminta bahwa jika RUU tentang keperawatan ini akan dilanjutkan, tolong dibahas secara simultan dengan RUU tenaga kesehatan. Karena mereka apa? Dalam logika teman-teman Badan Legislasi, mereka ini kan kebanyakan backgroundnya hukum. Mereka melihat segala sesuatu udah sesuai dengan kacamata perspektif hukum aja. Bahwa satu lex generalis, lex spesialis. Kalau Komisi 9 mengatakan nggak pakai si lex-lexan itulah, gitu. Itu kalau Komisi 9 mikirnya seperti itu, substansinya aja. Kalau mereka nggak bisa. Biar bagaimanapun keperawatan adalah lex spesialis. Lalu tenaga kesehatan adalah lex generalis. Gimana caranya itu berjalan tapi tandem, artinya dua-duanya dibahas. Saya rasa tidak ada moral hazard dengan keduanya dibahas berbarengan. Biar bagaimanapun kalau tenaga kesehatan dibahas duluan, saya yakin tetap RUU keperawatan kelar terlebih dahulu. Nah, jadi besok rencananya ada rapat kerja lagi dengan 5 kementerian besok. Nah, kita akan melihat ini arah angin atau badainya ini kemana besok. Mau RUU tentang keperawatan saja atau RUU tentang keperawatan dan kebidanan menjadi satu. Nah, ini 9 fraksi pasti besok akan menyatakan lagi pendapatnya, termasuk dari bagaimana respon dari 5 kementerian, utamanya Kementerian Kesehatan pada saat menanggapi masukan-masukan dari 9 fraksi. Jadi saya rasa dinamikanya baru sampai sejauh ini. Besok raker jam 10 di Komisi 9. Nah, ini yang kita lihat besok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nova. Dan sekarang audiens mungkin ada yang mau bertanya. Udah dititipin Denny semua, Ben. Jadi mau tanya deh. Ini mau paling rajin. Yang lain dulu deh. Iya, Mas Mudin. Mas Mudin dulu. Alam sama